Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lili Rahmawati akan menjelaskan perubahan fonem yang meliputi asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftonisasi, dan diftonisasi. Yang pertama, pengertian asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa tersebut diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Adapun contoh dari asimilasi, yang pertama ada pada progresif, yaitu bunyi yang dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Contoh yang pertama ada kata stop. Huruf T di sini merupakan alveolar atau dental. Kemudian di depan huruf T ini ada huruf S. Apabila huruf S ini bertemu dengan huruf T, maka huruf T ini seolah-olah menjadi palatal. Yang kedua ada pada kata santai. Mengapa bukan pada kata sanbai, sankai, atau sanjai? Mari kita perhatikan pada huruf N di sini adalah dental atau alveolar. Kemudian bertemu dengan huruf T yang dimana T itu alveolar. Jadi lebih nyambung dibandingkan dengan kata sanbai, sankai, atau sanjai. Karena jika N dan B itu bertemu sangat jauh perbedaannya, karena huruf B itu bilabial sedangkan N itu ada di alveolar. Begitupun dengan huruf K, N dan K itu sangat berbeda jauh karena K itu ada di velar sedangkan N ada di alveolar. Yang ketiga itu ada kata tendang. Huruf N dan D di sini sama-sama letaknya ada di alveolar. Jadi kedua huruf ini nyambung dalam pembentukan katanya. Yang keempat ada kata sambal. Di sini huruf M dan B letaknya sama di bilabial. Jadi gampang penyebutannya. Kemudian ada kata janji. Di sini pengucapannya yaitu janji. Terdapat huruf J di tengah-tengah karena J itu terletak pada palatal. Bagian kedua yaitu regresif. Regresif ini merupakan bunyi yang dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Contoh yang pertama ada pada kata Sabtu. Huruf B di sini merupakan huruf yang bersuara, sedangkan huruf T termasuk huruf yang tidak bersuara. Jadi biasa kita dengar penyebutan Sabtu berubah menjadi Sabtu. Yang kedua pada kata panci, sama seperti pada kata janji, penyebutannya itu seperti ada huruf Y di antara N dan C. Selanjutnya pada kata pinjam, penyebutannya seperti ada huruf Y di antara N dan J. Selanjutnya ada pada kata mencuci. Mencuci ini bisa kita dengar dengan bunyi mencuci. Terdapat huruf Y di tengah-tengah. Selanjutnya ada pada kata membawa. Kita baca membawa karena antara eng dan B itu jauh berbeda letaknya. Kalau B itu bilabial, sedangkan eng itu velar. Jadi penyebutannya itu membawa karena M dan B ini sama-sama huruf bilabial. Contoh terakhir ada kata mendaki, sama pada contoh kata tendang karena eng itu velar. Kemudian daki itu huruf D-nya itu merupakan bagian alveolar. Jadi berbeda jauh letaknya. Agar sama N dan D itu disatukan karena keduanya itu alveolar. Dan yang ketiga itu ada resiprokal, merupakan perubahan pada kedua huruf yang artinya saling memengaruhi. Contoh yang pertama ada kata mengsapu.
bunyinya itu akan berubah menjadi menyapu. Eng dan huruf S itu berubah menjadi menyapu. Contoh selanjutnya itu pada kata mengkoreksi, tetapi cara bacanya itu mengoreksi karena eng dan k itu berbeda jauh letaknya. Jadi diganti menjadi huruf N dan G, mengoreksi. Selanjutnya desimilasi. Desimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama. Contohnya yang pertama sayur mayur, yang kedua gerak-gerik, yang ketiga bolak-balik. Selanjutnya penambahan fonem. Penambahan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Misalnya, dalam prefiks me atau pe akan muncul bunyi nasal yang homogen dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contoh, dasar me dan dasar bina akan menghasilkan morfem membina. Yang kedua ada pada contoh dasar pe dan dasar bina akan menghasilkan kata pembina. Jadi yang awalnya me dan bina ada penambahan fonem, ada penambahan huruf M, dan begitu juga pada pembina ada penambahan huruf M. Hal ini juga dapat diterapkan pada bunyi pelancar Y apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi I diberi sufiks an, dan akan muncul bunyi pelancar W apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi U diberi sufiks an. Contohnya yang pertama, ada dasar hari dan dasar an, maka digabungkan dan menghasilkan harian. Tetapi di dalam fonem ada huruf Y yang terselip, jadi dibaca menjadi harian karena huruf Y ini sebagai huruf pelancar. Contoh yang kedua, dasar satu dan dasar sufiks an, membacanya itu satuan, ada huruf V muncul sebagai bunyi pelancar. Selanjutnya metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada satu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Contohnya di sini kita bagi menjadi dua, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kerikir tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kelikir. Begitupun dengan jalur dan lajur tidak memiliki hubungan. Begitupun sapu dan sapus tidak memiliki hubungan sama sekali. Tapi pada bagian sebelah kanan di sini ada hubungan diakronis atau disebut dengan sejarah. Seperti kata almari. Almari ini merupakan bahasa Arab dan memiliki hubungan dengan kata lemari. Contoh kedua ada kata arba. Arba ini merupakan bahasa Arab yang artinya rabu, berarti memiliki hubungan. Kemudian pada kata isnaini yang merupakan bahasa Arab yang dimana artinya Senin, jadi ada hubungan antara fonemnya. Selanjutnya monoftonisasi. Monoftonisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal, monoftong. Contoh monoftonisasi, bagian sebelah kiri ada kata kalau, sedangkan di sebelah kanan ada kata kalau. Kalau ini termasuk kata yang tidak baku, yang awalnya ada diftong, berubah menjadi tidak baku, seperti kalau menjadi kalau, pisau menjadi pisau, cabai menjadi cabe, petai menjadi pete, kerbau menjadi kebo, satai menjadi sate. Yang terakhir, kita akan membahas diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftang menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Contohnya teladan,
terjadi diftongisasi menjadi tauladan, topan menjadi taufan, sentosa menjadi sentausa, anggota menjadi anggauta, terjadi diftongisasi penambahan diftong. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.